Ông Ha Hik-yun, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng, tôi biết ông Ha Hik-yun, tôi cũng nghiên cứu trận đấu mà Lào cầm hòa Thái Lan vào tháng trước nhằm có kế hoạch phù hợp cho trận đấu vào ngày mai. Di tengah euforia Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di Piala AFF 2024, di luar dugaan pelatih Vietnam beri komentar tidak masuk akal. Di tengah euforia Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di Piala AFF 2024, di luar dugaan pelatih Vietnam beri komentar tidak masuk akal. Lalu, seperti apa komentar pedas pelatih Vietnam tersebut? Temukan jawabannya hanya di video ini teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tim nasional Indonesia memulai perjalanan di grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Tuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024, malam, menjadi pembuktian awal bagi skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, kemenangan ini mendapat sorotan dari pelatih Vietnam, Kim Sang-ika, yang memberikan komentar sangat tidak masuk akal usai pertandingan. Dalam konferensi pers terpisah setelah laga Vietnam melawan Laos, di mana Vietnam menang telak 4-1, Kim Sang-ika menilai performa Indonesia jauh dari kata impresif. Ia secara terang-terangan membandingkan hasil pertandingan timnya dengan timnas Indonesia. Jujur saja, kemenangan tipis 1-0 melawan Myanmar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Myanmar bukanlah tim yang terlalu kuat di kawasan ini, dan Indonesia butuh bola mati untuk menang. Kami baru saja menang 4-1 melawan Laos, dan kami bermain dengan gaya menyerang sepanjang pertandingan. Itu adalah perbedaan nyata dalam kualitas, ujar Kim Sang-ika dengan nada tajam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan pelatih Vietnam? Mengingat, meski menang atas Myanmar, permainan timnas Indonesia terkesan malas berlari dan sangat berantakan. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mempertanyakan efektivitas taktik yang diterapkan Shin Tae-yong. Menurutnya, skuad Garuda terlalu bergantung pada kekuatan individu, terutama pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Ketika Anda melihat cara mereka bermain, Indonesia terlihat tidak memiliki rencana yang jelas. Mereka hanya mengandalkan lemparan jauh atau situasi bola mati. Sepak bola modern membutuhkan pendekatan yang lebih terorganisir, dan saya tidak melihat itu dari mereka, tambahnya. Komentar Kim Sang-ika tentu memicu respons dari para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk provokasi sebelum kedua tim bertemu di babak selanjutnya. Tidak ada yang mudah di turnamen seperti ini. Kemenangan tetaplah kemenangan, dan kami percaya Shin Tae-yong punya strategi jangka panjang, ujar seorang penggemar di media sosial. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri memilih untuk tidak menanggapi komentar dari rekan senegaranya tersebut. Fokusnya adalah mempersiapkan tim untuk laga berikutnya melawan Filipina, di mana kemenangan akan semakin membuka jalan bagi Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Hasil ini memberikan awal yang baik bagi timnas Indonesia, meskipun komentar Kim Sang-ika telah menambah bumbu persaingan di Piala AFF 2024. Pertemuan kedua tim nanti dipastikan akan menjadi pertandingan yang penuh tensi. Lebih lanjut, untuk timnas Indonesia, tetap semangat dan teruslah berjuang di Piala AFF 2024.
Kemenangan atas Myanmar adalah awal yang baik, dan setiap langkah kalian di turnamen ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi. Kritikan dan komentar negatif hanyalah ujian kecil yang akan membuat kalian semakin kuat. Ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk 270 juta rakyat Indonesia yang mendukung dan mendoakan kalian. Berikan yang terbaik di setiap pertandingan, jaga fokus, dan terus tingkatkan performa. Bermainlah dengan hati, karena setiap detik perjuangan kalian adalah kebanggaan bagi bangsa. Jangan cepat puas dengan kemenangan pertama ini. Tetaplah rendah hati, jaga kekompakan tim, dan jadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk mencapai hasil terbaik. Kami percaya pada kalian, Garuda. Terbanglah tinggi dan tunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Untuk Garuda di lapangan, untuk Indonesia di hati, bersama kita raih mimpi. Yes, mantap! Shin Taeyong konfirmasi absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner di babak penyisihan Piala AFF 2024. Skuad Garuda tambah kekuatan. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Taeyong, memberikan kabar terkait keikutsertaan dua pemain abroad, Justin Hubner dan Ivar Jenner, pada ajang Piala AFF 2024. Dalam pernyataannya, ia memastikan bahwa keduanya tidak akan tampil di babak penyisihan grup. Alasan utama absennya Hubner, yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21, dan Jenner, pemain Jong Utrecht, adalah karena Piala AFF bukan termasuk kalender resmi FIFA. Akibatnya, klub mereka tidak wajib melepas kedua pemain tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal Justin dan Ivar, mereka tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia, khususnya di babak penyisihan Piala AFF 2024, ungkap Shin Taeyong saat diwawancarai. Harapan di babak semifinal. Meskipun demikian, Shin Taeyong menyebut masih ada peluang bagi Hubner dan Jenner untuk bergabung, apabila timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Desember 2024. Babak penyisihan grup sendiri akan berlangsung dari 9 hingga 21 Desember 2024, dengan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam. Dalam pertandingan perdana, Indonesia akan menghadapi Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski tanpa Hubner dan Jenner, timnas tetap diperkuat beberapa pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Dengan dukungan penuh dari pemain muda berbakat dan semangat yang tinggi, diharapkan timnas Indonesia mampu memberikan performa terbaik meski menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner dari babak penyisihan Piala AFF 2024 memang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Sebagai dua pemain abroad dengan pengalaman bermain di Eropa, kehadiran mereka tentu sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas permainan, khususnya di lini belakang dan tengah. Namun, keputusan klub mereka untuk tidak melepas pemain adalah hal yang wajar mengingat Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Situasi ini menunjukkan pentingnya hubungan diplomasi antara PSSI, klub pemain, dan federasi terkait untuk memastikan pemain-pemain kunci bisa bermain dalam turnamen penting. Meski demikian, absennya mereka dapat membuka peluang bagi pemain muda lokal untuk unjuk gigi. Skuad Indonesia masih memiliki beberapa pemain abroad seperti Asnawi, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand yang sudah cukup berpengalaman di kancah internasional. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi yang tepat dari Shin Taeyong, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil baik di babak penyisihan. Fokus saat ini harus diarahkan pada adaptasi pemain yang tersedia, kekompakan tim, dan memaksimalkan pertandingan melawan tim-tim grup B seperti Myanmar, Laos, dan Filipina. Jika mampu lolos ke semifinal, upaya untuk mendatangkan Hubner dan Jenner bisa kembali diusahakan, sehingga tim semakin solid menghadapi lawan yang lebih berat. Situasi ini juga menjadi pengingat bahwa Piala AFF perlu mendapatkan pengakuan resmi dari FIFA agar klub-klub lebih kooperatif dalam melepas pemain mereka. Hingga saat itu tercapai, timnas harus mampu beradaptasi dan tetap menunjukkan performa terbaik dengan sumber daya yang ada. Absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner mungkin terasa sebagai kehilangan besar, tetapi ini adalah saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan semangat juang yang sesungguhnya.
Kekuatan sebuah tim bukan hanya diukur dari kemampuan individu, tetapi dari kebersamaan, kerja keras, dan keberanian menghadapi tantangan apapun. Para pemain muda yang terpilih harus percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di level internasional. Banyak tim besar yang telah membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh usaha tanpa henti dan tekad yang kuat. Saat ini, para pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan sejarah dan membuktikan bahwa mereka adalah harapan bangsa. Percaya pada diri sendiri, fokus pada tujuan, dan bermainlah dengan hati. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang hilang, tetapi maksimalkan kekuatan yang ada. Ingatlah bahwa jutaan rakyat Indonesia mendukung di belakang kalian, mengirimkan doa dan harapan terbaik untuk setiap langkah di lapangan. Kegagalan hanya datang jika kita menyerah sebelum mencoba. Bertarunglah sampai peluit akhir, buktikan bahwa Garuda selalu terbang tinggi, apapun rintangan yang menghadang. Majulah, Timnas Indonesia, tunjukkan bahwa kita pantas menjadi juara. Belum banyak yang tahu. Ini dia bocoran target Timnas Indonesia di Piala AFF. Shin Tae-yong ungkap target Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ternyata ini targetnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya membeberkan target utama yang ingin dicapai oleh tim Merah Putih dalam perhelatan ASEAN Cup 2024. Ada dua fokus utama Shin Tae-yong dalam turnamen kali ini. Yang pertama, memberikan pengalaman bertanding kepada para pemain muda. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa mayoritas pemain U22 ke ajang tersebut sebagai bagian dari persiapan regenerasi. Dari skuad yang dibawa, hanya Asnawi Mangkualam yang masuk kategori pemain senior. Shin menegaskan bahwa ASEAN Cup menjadi ajang penting untuk membangun mental dan kemampuan tim jelang SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23 2026. Target saya di ASEAN Cup 2024 adalah memberikan pengalaman sebanyak mungkin kepada para pemain muda, ujar Shin Tae-yong. Fokus kerja keras dan proses bertahap. Selain pengalaman, Shin Tae-yong juga menggarisbawahi pentingnya kerja keras selama pertandingan. Meski turnamen ini dipenuhi lawan yang mengandalkan pemain senior, ia optimis para pemain muda Indonesia mampu menunjukkan potensi terbaik mereka. Kami fokus bertanding satu persatu dan berharap bisa lolos dari fase grup, ungkap Shin. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Kami akan berusaha tampil maksimal dan bekerja keras di setiap pertandingan. Target pertama adalah lolos dari fase grup. Jika memungkinkan, kami ingin melangkah lebih jauh, tambahnya. Persiapan untuk masa depan. Meski sulit bersaing dengan tim-tim yang membawa pemain berpengalaman, Shin Tae-yong tetap yakin regenerasi timnas akan memberikan hasil positif di masa depan. Ia menyebut bahwa skuad ini adalah pondasi untuk menghadapi turnamen yang lebih besar tahun depan. Dengan langkah bertahap, Shin berharap timnas Indonesia mampu meraih prestasi di ASEAN Cup 2024 dan memperbaiki peringkat FIFA. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan upaya timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong dalam memprioritaskan regenerasi pemain melalui turnamen ASEAN Cup 2024. Pelatih memilih skuad yang didominasi pemain muda U22 untuk memberikan mereka pengalaman bertanding di level internasional. Pendekatan bertahap diambil dengan fokus utama lolos dari fase grup sebagai langkah awal sebelum mencoba melangkah lebih jauh di turnamen ini. Strategi ini realistis mengingat lawan-lawan yang diperkuat pemain senior, sehingga pengalaman yang didapatkan menjadi nilai penting untuk pengembangan pemain muda ke depannya. Meskipun menghadapi tantangan besar, keyakinan terhadap kemampuan skuad muda ini menunjukkan ambisi Shin Tae-yong untuk menciptakan fondasi kuat bagi timnas Indonesia, tidak hanya di ASEAN Cup tetapi juga dalam persiapan turnamen besar lainnya seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 di masa mendatang. Perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah langkah besar menuju masa depan sepak bola yang lebih gemilang. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan bahwa semangat juang Garuda Muda tidak pernah padam. Kemenangan bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi keberanian untuk berjuang hingga akhir, melawan segala rintangan. Ingat, masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan para pemain muda ini, yang kini sedang menorehkan cerita baru. Tetaplah percaya pada proses, fokus pada tujuan, dan bermainlah dengan hati. Sebuah tim besar tidak lahir dalam semalam, tapi dari usaha dan kerja keras yang tak kenal lelah. Ayo, Garuda Muda, terbang lebih tinggi dan buktikan bahwa kalian mampu. Fans Timnas Wajib Tahu.
Timnas Indonesia raih tambahan poin kecil di ranking FIFA usai taklukkan Myanmar. Begini hitung-hitungannya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dalam laga perdana ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Pertandingan ini merupakan bagian dari FIFA A-Match yang turut memengaruhi perolehan poin di ranking FIFA. Meskipun menang, tambahan poin yang didapatkan oleh tim Garuda sangat kecil. Menurut data dari Football Ranking, bobot pertandingan di ASEAN Cup 2024 hanya sebesar 5, jauh lebih kecil dibandingkan bobot laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mencapai 25. Jika Timnas Indonesia menang, mereka hanya mendapatkan tambahan 1,8 poin. Namun, jika kalah, poin yang hilang bisa mencapai 3,2. Sedangkan hasil imbang akan mengurangi 0,7 poin. Skuad muda Untuk Penggalaman berharga. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa sebagian besar pemain muda ke turnamen ini, dengan hanya beberapa pemain senior yang masuk dalam daftar skuad. Shin menyebut bahwa turnamen ini menjadi kesempatan besar untuk mempersiapkan tim jelang SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Kami tahu pertandingan melawan Myanmar tidak akan mudah, apalagi mereka menggunakan banyak pemain senior. Namun, kami berharap pengalaman ini akan menjadi bekal positif bagi para pemain muda, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum laga. Tantangan berat di laga perdana. Meski optimis, Shin mengakui bahwa menghadapi Myanmar di kandang mereka adalah tantangan berat. Laga perdana selalu sulit, apalagi melawan tim dengan pemain berpengalaman seperti Myanmar. Tapi, kami tetap fokus pada tujuan utama, yaitu memberikan pengalaman sebanyak mungkin untuk para pemain muda, tambahnya. Selain itu, hasil dari pertandingan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi para pemain untuk menghadapi laga-laga berikutnya di ASEAN Cup 2024. Turnamen ini mungkin tidak memberikan banyak poin untuk ranking FIFA, tetapi tujuan utama tim Garuda adalah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan skuad muda dan pelatih yang memiliki visi jelas, Timnas Indonesia optimis untuk melangkah lebih jauh. Tetap dukung Timnas Indonesia dalam perjuangannya di ASEAN Cup 2024. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kemenangan melawan Myanmar diraih, pengaruhnya terhadap ranking FIFA sangat kecil, hanya menambah 1,8 poin. Ini menyoroti rendahnya bobot turnamen regional seperti ASEAN Cup dalam perhitungan ranking FIFA. Fokus pada turnamen ini lebih kepada kebanggaan regional daripada dampak signifikan terhadap posisi global. Keputusan Shin Tae-yong membawa skuad muda mencerminkan prioritas pada pengembangan pemain untuk jangka panjang. Langkah ini penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi Timnas Indonesia di masa depan, meskipun hasil instannya mungkin tidak selalu sesuai harapan. Turnamen ini juga menjadi peluang untuk mengukur kemampuan skuad muda menghadapi tekanan kompetisi resmi. Namun, penggemar mungkin tetap menginginkan hasil maksimal, baik dari sisi prestasi maupun pengaruh terhadap ranking FIFA, sehingga diperlukan strategi yang seimbang antara pengembangan pemain dan kebutuhan kompetitif. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia. Perjalanan menuju puncak membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha yang konsisten. Kemenangan kecil hari ini adalah langkah menuju kesuksesan besar di masa depan. Setiap perjuangan, meskipun berat, adalah pelajaran yang berharga untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari proses dan dedikasi dalam mencapainya. Mari kita terus percaya bahwa masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia, karena kerja keras, doa, dan dukungan tidak pernah sia-sia. Garuda di dadaku, terus terbang tinggi. Kabar buruk teman-teman. Tom Haye tak puas jadi cadangan, beri sinyal hengkang dari Almere City. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Haye mengkritik keputusan sang pelatih yang lebih sering mencadangkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, meskipun performanya cukup konsisten. Ketidakpuasan Haye bermula pada laga Eredivisie melawan NAC Breda pada 30 November 2024. Dalam pertandingan tersebut, Almere City kalah 0-1, dan Haye hanya dimainkan selama 11 menit sebagai pemain pengganti. Situasi ini berlanjut pada pertandingan berikutnya melawan FC Utrecht, di mana Almere kembali menelan kekalahan 1-3. Lagi-lagi, Haye hanya dimainkan sebagai pengganti pada menit ke-73. Dalam wawancara dengan media lokal Belanda, Omroep Flevoland, Haye menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan yang diambil pelatih. Saya tidak setuju dengan keputusan itu. Setiap penjelasan yang diberikan kepada saya pun tidak masuk akal, tegasnya.
Pemain berusia 29 tahun yang dijuluki The Professor itu merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang dibuat sebelumnya. Menurut Haye, salah satu alasan ia bergabung dengan Almere City adalah adanya jaminan menit bermain yang signifikan. Jika saya tahu keputusan ini akan diambil, saya tidak akan datang ke Almere City. Situasi ini benar-benar di luar harapan saya, lanjutnya. Komentar ini semakin menguatkan spekulasi bahwa Haye mungkin ingin meninggalkan Almere City dalam waktu dekat. Terlebih, performa tim yang tidak stabil di Eredivisie semakin memperburuk situasi. Almere saat ini berada dalam tekanan besar setelah serangkaian kekalahan, termasuk di kandang sendiri melawan Utrecht. Dengan kondisi tersebut, masa depan Tom Haye di Almere City tampaknya semakin tidak pasti. Keputusan sang pelatih, serta dinamika dalam tim, bisa menjadi faktor penentu apakah ia akan bertahan atau memilih hengkang ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Tom Haye di Almere City menunjukkan dinamika yang sering terjadi dalam dunia sepak bola, terutama bagi pemain yang merasa tidak mendapatkan kesempatan sesuai harapan. Keputusan pelatih untuk mencadangkan Haye dapat dipandang dari berbagai sudut. Di satu sisi, pelatih mungkin memiliki pertimbangan teknis atau strategi tertentu. Di sisi lain, seorang pemain seperti Haye, yang sebelumnya memiliki peran signifikan, wajar merasa frustrasi ketika tidak lagi menjadi pilihan utama. Ketidakpuasan Haye juga mencerminkan pentingnya komunikasi yang jelas antara pelatih dan pemain, terutama terkait peran dalam tim. Jika janji yang disampaikan kepada Haye saat perekrutan berbeda dari kenyataan, hal ini bisa menciptakan rasa ketidakpercayaan yang merugikan hubungan profesional. Dari sisi klub, keputusan pelatih harus didasarkan pada performa tim secara keseluruhan, meskipun itu berarti mengambil langkah yang tidak populer di mata pemain. Namun, pelatih juga harus mempertimbangkan dampak emosional terhadap pemain, terutama pemain kunci seperti Haye, yang kehadirannya di lapangan bisa memengaruhi dinamika tim. Bagi Haye, sinyal untuk hengkang dapat dimengerti jika ia merasa tidak dihargai atau tidak cocok dengan pendekatan pelatih. Namun, langkah ini perlu dipikirkan matang-matang, mengingat kepindahan ke klub lain belum tentu menjamin situasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan tim dan kepuasan individu dalam menjaga harmoni di sebuah klub sepak bola. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat. Ketika menghadapi situasi sulit seperti yang dialami Tom Haye, penting untuk tetap berpikir positif dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Ingatlah bahwa tidak semua keputusan orang lain mencerminkan nilai diri Anda. Keputusan pelatih mungkin bukan tentang kemampuan Anda, tetapi tentang strategi yang ingin dia terapkan. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan profesionalisme dan dedikasi Anda melalui kerja keras dan sikap yang baik. Jangan biarkan situasi ini melemahkan semangat Anda. Sebaliknya, gunakan ini sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa Anda layak mendapat kepercayaan. Tetaplah berlatih keras, tunjukkan kemampuan terbaik di setiap kesempatan, dan jadikan setiap detik di lapangan berarti. Kadang, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana Anda menghadapi rintangan di sepanjang perjalanan. Jika Anda terus konsisten, kesempatan baru pasti akan datang, baik di klub saat ini maupun di tempat lain. Jangan menyerah, potensi besar Anda akan selalu menemukan tempat yang tepat untuk bersinar. Asnawi Mangkualam siap tunjukkan kekuatan pemain muda di Piala AFF 2024, minta dukungan fans Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai langkah mereka di Piala AFF 2024 dengan penuh optimisme. Meski mayoritas pemain yang dipilih merupakan pemain muda di bawah usia 22 tahun, pelatih Shin Taeyong tetap yakin dengan potensi timnya. Dari 24 pemain yang dipanggil, hanya Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang masuk dalam kategori pemain senior. Asnawi, salah satu pemain kunci dalam skuad ini, menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing meski mengandalkan banyak pemain muda. Kami tetap optimis bisa meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024. Meskipun mayoritas pemain muda, kami siap bertarung, ungkap Asnawi dalam wawancara dengan media internasional. Ia juga mengajak para penggemar untuk terus memberikan dukungan penuh kepada tim. Saya harap semua fans Timnas Indonesia selalu mendukung kami, baik dalam doa maupun semangat. Dengan dukungan kalian, kami akan memberikan yang terbaik, tambahnya.
Meski tidak mengikuti pemusatan latihan di Bali yang dimulai sejak 28 November, Asnawi dijadwalkan langsung bergabung dengan tim di Myanmar untuk menghadapi laga perdana. Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertandingan pertama akan berlangsung melawan tuan rumah Myanmar di Stadion Tuuna, Yangon, pada 9 Desember 2024. Komposisi pemain muda di timnas Indonesia kali ini memang menuai pro dan kontra, terutama dari media asing. Namun, bagi Asnawi dan tim, hal ini adalah peluang besar untuk membuktikan bahwa generasi muda mampu membawa Indonesia berbicara banyak di ajang internasional. Piala AFF 2024 juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk mematahkan rekor sebagai runner-up terbanyak di turnamen ini. Setelah 6 kali hanya menjadi juara kedua, timnas Indonesia berharap bisa mencatatkan sejarah baru dengan menjadi juara untuk pertama kalinya. Dengan semangat dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, optimisme tinggi terus digelorakan oleh para pemain maupun pelatih. Kami percaya, bersama-sama kita bisa wujudkan mimpi membawa gelar juara untuk Indonesia, tutup Asnawi. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dengan mayoritas pemain muda menunjukkan keberanian dan visi jangka panjang dari pelatih Shin Tae-yong. Strategi ini adalah langkah penting untuk membangun fondasi generasi pemain yang lebih matang dan kompetitif untuk masa depan, terutama dengan target lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan besar, terutama karena turnamen seperti Piala AFF biasanya diwarnai tekanan tinggi. Kombinasi pengalaman pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan dengan energi serta semangat para pemain muda harus dimanfaatkan secara maksimal. Ketiadaan pemain senior lainnya dapat memengaruhi stabilitas mental tim, terutama ketika menghadapi momen-momen kritis. Optimisme yang disampaikan Asnawi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memotivasi para pemain. Dukungan penuh dari penggemar juga menjadi elemen vital dalam meningkatkan semangat tim, terlebih dengan tekanan dari media dan lawan yang memandang rendah kekuatan tim muda ini. Di sisi lain, komposisi ini bisa menjadi kejutan bagi lawan. Tim yang sering dianggap sebagai underdog memiliki potensi untuk tampil lepas tanpa beban, dan hal itu bisa dimanfaatkan untuk mencuri kemenangan. Jika strategi dan mental tim dikelola dengan baik, timnas Indonesia tidak hanya mampu melampaui ekspektasi, tetapi juga membangun pondasi kuat menuju era kejayaan baru. Kesimpulannya, situasi ini adalah peluang emas untuk menguji mental dan kemampuan generasi baru sepak bola Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan jangka panjang lebih penting daripada sekadar mengejar hasil instan. Untuk timnas Indonesia dan para pendukung setia, tidak ada jalan menuju kesuksesan yang mudah, tetapi setiap langkah kecil yang diambil dengan kerja keras akan membawa kita lebih dekat ke puncak. Piala AFF 2024 adalah panggung bagi generasi muda untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan. Jangan pernah takut pada keraguan orang lain, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menunjukkan potensi yang sesungguhnya. Bagi para pemain, ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Kalian bukan hanya bermain untuk kemenangan, tetapi untuk menginspirasi. Kegagalan masa lalu bukanlah penghalang, melainkan pelajaran berharga untuk menatap masa depan dengan lebih kuat. Untuk para pendukung, kalian adalah pemain ke-12 yang selalu menjadi sumber kekuatan. Dukungan kalian adalah nafas bagi tim di tengah tekanan besar. Tetaplah percaya, karena di balik kerja keras mereka ada harapan yang kalian bawa bersama. Ingat, setiap perjuangan besar dimulai dari keberanian kecil. Mari kita bersatu, bergandengan tangan, dan yakin bahwa kali ini, sejarah baru bisa tercipta untuk timnas Indonesia. Bersama, kita bisa mewujudkan mimpi menjadi juara. Semangat Garuda, pantang menyerah!